PDIP gertak Nasdem usai pinang Anies sebagai Capres 2024. Itu di Hotel Yamato. Di Hotel Yamato, di mana para pejuang kita kan ada bendera Belanda, birunya dilepas. Dan ternyata birunya juga terlepas kan juga dari pemerintahan Pak Jokowi sekarang karena punya calon presiden sendiri. Siapa tuh Pak? Siapa Pak? Siapa Pak? Arahnya kemana ke itu arahnya perspektif historis menginspirasi masa kini dan akan merancang masa depan. Punya bos Nasdem tiket aja belum punya bos. Harus cari tiket dulu, harus cari penumpang dulu baru bisa berangkat. Kita harus saling membuat politik kita sukaria, sukacita, happy bersama. Tidak saling mendiskreditkan seperti ini. Kalau seperti ini kapan kita mau dewasa? Di dunia politik nggak ada tuh namanya musuh abadi. Yang ada adalah kadrun yang abadi. Ya. Nah, sementara Surya Paloh itu sudah menentukan sikap partai, yaitu dengan mengusung Anies Baswedan sebagai capres. Padahal, menurut analisa banyak orang, Anies itu secara politik itu diduga ya seperti punya apa ya istilahnya dendam ke Presiden Jokowi lah. Nasdem masih setia dalam barisan Pak Jokowi. Artinya kan di dalam pidato deklarasi Pak Anies mengatakan continuity and change. Spirit apa yang menjadi legacy Pak Jokowi, apa yang menjadi capaian-capaian Pak Jokowi, tentu itu harus kita lanjutkan. Hubungan dua partai politik koalisi pemerintah yaitu Nasdem dan PDI Perjuangan atau PDIP kini mulai merenggang setelah Nasdem mendeklarasikan pendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Antara PDIP dan juga Nasdem mulai berbalas sindiran mengenai sikap politik keduanya. Aksi saling sindir dimulai ketika Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyindir bahwa warna biru telah terlepas dari pemerintahan Jokowi karena memiliki capres sendiri. Meski tak menyebut secara jelas, sebagian besar orang meyakini biru yang dimaksud oleh PDIP adalah Partai Nasdem yang mengusung Anies sebagai Capres 2024. Oh, itu peristiwa di Hotel Yamato. Di Hotel Yamato di mana para perjuangan kita ada bendera Belanda, birunya dilepas dan ternyata birunya juga terlepaskan juga dari pemerintahan Pak Jokowi sekarang karena punya calon presiden sendiri, ujar Hasto dalam perayaan hari ulang tahun ke-77 TNI di DPP PDIP Jakarta. Apa yang dinyatakan oleh Hasto tersebut kemudian ditimpali oleh Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya. Willy berang dengan sindiran Hasto dan menyebut apa yang dikatakan Hasto tak berdasar. Willy juga heran kalau Hasto menilai Nasdem telah mengganggu konsentrasi dari pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam mengatasi masalah perekonomian. Karena mendeklarasikan Anies, dia mempertanyakan kenapa Hasto hanya nyinyir kepada Anies namun tidak Gerindra yang telah mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai Capres 2024. Itu klaim tidak berdasar namanya. Koalisi itu didasarkan pada apa sih? Pada pencapresan seseorang. Gerindra kenapa tidak disebut lepas dari pemerintahan? Juga jika begitu, kata Willy menjawab sindiran Hasto. Willy menegaskan Partai Nasdem sampai saat ini masih mendukung pemerintahan Jokowi. Ia menyayangkan pernyataan Hasto sebab seolah-olah politik hanya diidentifikasi dengan isu-isu permukaan pencapresan. Itu klaim tidak berdasar namanya. Koalisi itu didasarkan pada apa sih? Pada pencapresan seseorang. Gerindra kenapa tidak disebut lepas dari pemerintahan? Juga jika begitu, kata Willy menjawab sindiran Hasto. Willy menegaskan Partai Nasdem sampai saat ini masih mendukung pemerintahan Jokowi. Ia menyayangkan pernyataan Hasto sebab seolah-olah politik hanya diidentifikasi dengan isu-isu permukaan pencapresan. Sejauh ini materi-materi Nasdem selalu segaris dengan arahan Presiden Jokowi. Apa ada sikap Nasdem yang bertentangan dengan pemerintahan saat ini? Tidak, tegas Wakil Ketua Badan Legislasi DPR ini. Willy menambahkan, persoalan politik di koalisi pemerintahan seharusnya tidak hanya diukur oleh jatah materi. Dia mengajak semua pihak untuk membangun iklim politik yang mencerdaskan. Jadi, atas dasar apa Nasdem disebut keluar dari pemerintahan? Masa ukurannya karena mencapreskan seseorang? Terlalu kerdilah cara berpikir seseorang jika begitu argumentasinya, ujar Willy. Setelah memberikan pernyataan mengenai biru yang lepas dari pemerintahan Jokowi karena memiliki capres sendiri, Hasto kemudian memberikan klarifikasi bahwa PDIP sama sekali tidak mau mencampuri kedaulatan partai politik lain yang mendukung Anies Baswedan. Bahkan kata Hasto, partainya juga tidak menyayangkan sikap Partai Nasdem.
Yang direnungkan pihaknya adalah mengenai etika politik dan kerjasama partai politik mendukung pemerintahan Joko Widodo. Ya, prinsipnya partai tidak mencampuri kedaulatan partai politik lain. Mau mencalonkan siapa, hanya saja partai politik pengusung Pak Jokowi kan terikat suatu etika politik dalam mendorong keberhasilan Pak Jokowi dan Kiai Maruf Amin, dan dukungan itu diberikan selama 5 tahun, kata Hasto. Koalisi bagi PDI Perjuangan Lagun Hasto, seharusnya saat pemerintahan Jokowi menempatkan skala prioritas mengatasi masalah perekonomian, maka partai politik pengusung juga harus memiliki komitmen yang sama. Begitupun ketika pemerintahan Jokowi memiliki kebijakan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan, kata dia, semua harus mendukungnya. Jadi jangan sampai mencalonkan seseorang Anies Baswedan yang punya kebijakan berbeda, ketika misalnya ada kebijakan berbeda dari calon yang diusung parpol itu dengan Pak Jokowi, maka akan kontradiktif. Tapi sekali lagi, PDI Perjuangan tak campur tangan dengan kedaulatan parpol lain. Hanya skala prioritas PDI Perjuangan adalah mendorong setinggi-tingginya prestasi demi kemajuan rakyat di pemerintahan Pak Jokowi dan Kiai Maruf Amin, ujar Hasto.